Audio Jungle. Audio Jungle. Salam keluarga Tuhan, keluarga Allah, dimanapun kalian berada. Kelas 11, pada saat ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Sepanjang atau sejak kita bertemu di awal pertemuan kita di mata pelajaran agama di semester ganjil ini, kita sudah belajar banyak tentang keluarga. Di kade pertama, kade kedua, kade ketiga, itu semua berbicara tentang keluarga, ya. Itu semua berbicara tentang keluarga. Dan pada saat ini juga kita akan berbicara di kade pertama ini, masih lanjutan dari yang kemarin, ya. Di kade pertama kita akan berbicara tentang membangun keluarga Kristen. Membangun keluarga Kristen. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Engkau mengajar kami supaya kami menjadi anggota-anggota keluarga yang baik. Tolong kami Bapa dalam membangun rumah tangga kami dapat membangun rumah tangga yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita mengikuti pembelajaran ini karena kita sudah berdoa supaya kamu jangan sampai ketinggalan materi ini. Catat dan pahami dan catat baik-baik, karena suatu saat nanti saya akan minta pertanggungjawaban daripada kamu. Artinya saya akan kumpulkan materi pelajaran, yaitu materi pelajaran saya ini dengan catatan kamu, ya, yaitu yang kamu catat maksud saya. Baik, membangun keluarga Kristen. Nah, ini adalah image-nya keluarga Kristen, di mana di dalam keluarga itu, dalam membangun keluarga itu kita harus libatkan Tuhan di dalamnya. Nah, ini gambarannya, ya. Ada di dalam keluarga, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Nah, dan harapan keluarga Kristen adalah supaya semua anggota keluarga takluk dan tunduk di bawah otoritas firman Tuhan atau otoritas Kristus. Karena kita sudah dibangun di atas dasar Kristus, maka kita taat kepada kebenaran firman Tuhan atau firman Yesus Kristus Tuhan kita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah memahami dasar pembentukan keluarga Kristen. Yang kedua adalah mampu menganalisis keluarga Kristen. Yang ketiga adalah menganalisis fungsi keluarga Kristen. Nah, mari kita lihat ayat berikut ini. Kita lihat dasar pembentukan keluarga Kristen. Kita ambil dari kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Perhatikan ayat-ayat berikut ini supaya kamu bisa memahami, bisa mengerti, dan tidak berlalu begitu saja, supaya kamu nanti dalam membangun keluarga kamu dapat membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Ini dasar pembentukan keluarga berdasarkan Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Tentu ini berbicara tentang keluarga Adam. Keluarga Adam adalah keluarga yang pertama yang diberkati oleh Tuhan. Ayat 18 berkata begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Perhatikan yang di dalam ini yang dilingkari. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ada kata yang sepadan dengan dia. Nah, ayat 19, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya semuanya kepada manusia itu, yaitu si Adam, ya, untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi Tuhan memberikan kuasa kepada Adam untuk memberikan nama kepada binatang-binatang yang ada, ya, karena dia ada di Taman Eden.
Ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya, perhatikan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Terus bagaimana? Ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur nyenyak. Siapa manusia itu? Siapa manusia itu yang dimaksud? Adam. Ketika Adam tertidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Rusuk siapa? Rusuk Adam. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Jadi operasi pertama itu terjadi kepada Adam, dan itu terjadi pada waktu itu di Taman Eden. Dia ambil tulang rusuk Adam, lalu Tuhan ciptakan seorang perempuan dari tulang rusuk itu. Ayat 22 berkata, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Nah, diciptakan ya, lalu dibawanya kepada manusia itu. Diberikan kepada manusia itu yang maksud siapa? Yang maksudnya adalah Adam. Nah, diberikan kepada Adam. Ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi arti perempuan dinamai perempuan karena dia diambil dari laki-laki. Perhatikan ya. Perhatikan di sini. Ini juga banyak hal pelajaran yang dapat kita pelajari dari sini ya. Adam seorang diri. Nah, Adam seorang diri saja pada saat itu. Lalu Tuhan melihat bahwa manusia itu dia baik seorang diri saja. Lalu Tuhan menciptakan seorang perempuan dari tulang rusuk daripada Adam sendiri. Lalu Tuhan memberikan perempuan itu kepadanya, ya. Dan kalau kita lihat seterusnya, maka ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Artinya mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Artinya mereka sudah menjadi satu, ya. Mereka sudah menjadi satu. Tadinya menjadi seorang diri, Tuhan ciptakan Hawa, ya, dan menjadi seorang perempuan, lalu diberikannya kepada Adam, sehingga sekarang dia tidak lagi menjadi seorang diri, tetapi sudah dua. Tetapi dalam keduaan mereka, Tuhan jadikan mereka menjadi satu keluarga, ya, jadi satu keluarga. Nah, ini awal, kalau kita melihat di sini, inilah awal pembentukan keluarga pertama yang terjadi pada waktu Allah menjadikan segala sesuatunya. Ya, Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan melihat bahwa manusia itu tidak baik untuk seorang diri. Lalu Tuhan ciptakan seorang perempuan untuk menjadi istri daripada seorang Adam. Nah, jadi pernikahan itu boleh nggak? Boleh. Alkitab mengatakan bahwa kita boleh menikah. Itu bukan dosa. Yang menjadi dosa adalah ketika kita membangun sebuah keluarga tanpa restu Tuhan, tanpa berkat Tuhan. Nah, itu namanya perzinahan, ya. Itu sebabnya orang Kristen itu harus diberkati. Diberkati oleh siapa? Diberkati oleh Tuhan. Melalui siapa? Melalui hamba-hambanya, melalui para pendeta, ya, yang dipakai Tuhan untuk memberkati. Dan kita harus yakin nanti kamu menikah bahwa hamba Tuhan, pendeta yang memberkati kamu itu adalah perpanjangan tangan Tuhan, ya. Oleh karena itu maka kita harus hargai pernikahan itu, ya kan? Kita hari-hari ini kan ada banyak terjadi perceraian, ya, perceraian baik di kalangan Kristen pun ada banyak terjadi perceraian. Nah, kenapa hal itu terjadi? Nah, itu sebenarnya bukan kehendak Tuhan. Kita tidak boleh salahkan Tuhan di dalam itu. Jadi salah siapa? Ya salah kita sendiri, salah mereka yang melakukannya. Itu sebabnya perlu berdoa, meminta petunjuk kepada Tuhan, supaya Tuhan campur tangan di dalam pembentukan keluarga. Arti keluarga Kristen. Nah,
Kita ini ada lahir dari keluarga, ya kan? Tetapi apakah keluarga kita keluarga Kristen? Apa sih yang dimaksud dengan keluarga Kristen? Keluarga Kristen adalah, nah ini catat baik-baik ya, persekutuan hidup, ya, persekutuan hidup. Artinya bahwa dalam persekutuan itu, dalam kumpulan itu semua hidup ya, itu ya, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan mampu mengaplikasikan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi keluarga Kristen itu adalah persekutuan hidup terdiri dari ayah, ibu dan anak, ya, keluarga inti. Nah, juga keluarga besar ya. Nah, tetapi ayahnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mamanya juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, anak-anaknya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi secara pribadi itu sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah keluarga Kristen. Nah, jadi kalau misalnya seandainya ada ya di dalam keluarga itu bapaknya misalnya beragama A, mamanya beragama B, dan anaknya beragama Kristen, apakah itu keluarga Kristen? Tentu berdasarkan konsep ini bukanlah keluarga Kristen. Nah, itu sebabnya kita harus membangun keluarga Kristen, gitu loh. Bagaimana cara bisa membangun keluarga Kristen yang kokoh dan kuat? Yaitu tadi, di mana orang tua, ayah dan ibu dan anak harus memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing dalam keluarga itu. Ya, begitu ya. Jadi ayahnya memiliki fungsi yang benar-benar diaplikasikan sehingga anak-anaknya tumbuh menjadi seorang Kristen yang luar biasa di hadapan Tuhan, bukan pelawan, bukan melakukan rusuh atau yang suka melakukan kejahatan-kejahatan, gitu. Nah, itulah konsep atau pengertian tentang keluarga Kristen. Nah, itu ya, kita lihat bagaimana keluarga ini mereka sedang memandang salib. Itu artinya mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahkan firman Tuhan menjadi dasar di dalam kehidupan keluarga ini. Keluarga Kristen. Mari kita membangun keluarga Kristen. Nah, anakku sekalian, bagaimana? Apakah pengertian keluarga tersebut sudah sesuai dengan keluarga kamu? Nah, kamulah yang bisa menjawab itu ya. Semoga sesuai. Sebagai memang membangun keluarga Kristen itu harus benar-benar dibangun. Jika tidak, ketika anak-anak sudah menjadi besar, imannya tidak kuat, imannya tidak dibangun dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Akan mungkin meninggalkan Kristus, sehingga si A, anaknya si A beragama lain, anaknya si B beragama Kristen, anaknya si C beragama Kristen, tetapi anak lagi si D beragama yang lain, kita nggak tahu. Sebabnya harus benar-benar berfungsi sebagaimana fungsinya. Perkawinan inisiatif siapa? Ya, Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri. Tidak baik ya kalau manusia itu seorang diri. Misalnya kamu nanti seorang diri saja, kamu nggak mau menikah, boleh nggak tidak menikah? Boleh saja sebenarnya, tetapi ingat ini tidak baik manusia itu seorang diri. Boleh tidak menikah, pastor itu nggak menikah. Karena apa? Mengkhususkan dirinya, hidupnya untuk Tuhan. Nah, tapi kalau bukan karena pelayanan, nah ini mungkin perlu dipertanyakan. Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja. Ini memberikan sinyal kepada setiap orang bahwa sebaiknya baik laki-laki maupun perempuan harus menikah, karena kalau tidak menikah tidak baik. Nah, perhatikan gambar ini ya. Ini ada dua sejoli yang sedang diberkati oleh pendeta menjadi sebuah keluarga. Karena apa? Tuhan bilang apa? Manusia tidak baik seorang diri saja. Jadi mereka harus
menjadi satu, harus ada penolong yang sepadan. Penolong sepadan ini memiliki makna seimbang, gitu kan? Laki-laki dan perempuan, jelas kelaminnya. Tapi yang pertama, dasar yang pertama dalam membangun keluarga itu harus seimbang. Kemudian laki-laki dan perempuan. Kalau yang lain itu bagaimana? Kekayaan itu urusan belakang, itu bukan prioritas. Kemudian mungkin yang ketiga adalah saling mencintai. Nah, jadi seimbang, laki-laki dan perempuan saling mencintai. Perhatikan, terbentuknya keluarga diawali dari inisiatif dari Tuhan sendiri. Inisiatif ini artinya bisa kita katakan Tuhanlah pembuka jalan itu, atau Tuhan yang memikirkan pertama kali tentang pernikahan itu. Kamu sudah dengar tadi bahwa manusia itu tidak baik seorang diri. Akhirnya Tuhan punya cara. Caranya bagaimana? Tuhan buat Adam tertidur. Lalu pada saat Adam tertidur, lalu Tuhan ambil tulang rusuknya dan dia ciptakan perempuan, seorang perempuan dari tulang rusuknya. Maka disebutlah dia Hawa, karena dia diambil dari tulang rusuk. Allah yang turut membangun keluarga agar keluarga mewujudkan fungsinya sebagaimana mestinya. Nah, tapi kita kelarkan dulu bahwa terbentuknya keluarga itu diawali dari inisiatif daripada Tuhan, gitu. Kalau kita misalnya kita jatuh cinta kepada orang dan terus ingin membangun sebuah keluarga, itu sebenarnya sudah inisiatif dari Tuhan pertama. Nah, oleh karena itu mari kita lakukan. Ya, tapi jangan berpacaran banyak, menikah dengan banyak, kita tapi tidak kenal dengan pernikahan poligami atau poliandri. Poligami itu di mana seorang laki-laki memiliki istri banyak atau lebih dari satu. Poliandri itu di mana seorang perempuan memiliki suami lebih daripada satu, itu poliandri. Nah, orang India ada yang seperti itu, di Indonesia jarang. Di Indonesia yang kebanyakan adalah poligami. Dalam membangun keluarga Kristen, kita harus memahami fungsi keluarga. Oke. Anakku sekalian, apa sajakah fungsi keluarga kita? Ya, dalam keluarga Kristen harus memahami fungsi keluarga. Ya, kamu harus memahami fungsi keluarga kamu. Apa saja fungsi keluarga kita? Yang pertama sebagai reproduksi. Nah, produksi itu kan menghasilkan, ya. Apa yang dimaksud di reproduksi? Perhatikan. Adalah sebagai wadah resmi lahirnya anak yang dilindungi hukum, ya kan? Wadah resmi lahirnya anak yang dilindungi hukum. Tidak ada hukum yang bisa menggugat itu, atau tidak ada orang yang bisa menggugat ketika ada seorang anak lahir dalam keluarga yang sah, itu maksudnya. Tetapi kalau dia tidak ada di dalam ikatan pernikahan, tidak ada hukumnya, mungkin akan digugat juga bisa. Nah, jadi sebagai reproduksi, artinya apa? Wadah resmi lahirnya anak yang dilindungi hukum, sah itu. Karena sudah disahkan pendeta, sudah disahkan negara atau pemerintah. Jadi kalau kamu mau menikah nanti, jangan menikah secara siri. Ya, ada satu saksi laki-laki, satu saksi perempuan, lalu ada di sini penghulu. Jangan, kita tidak ada seperti itu. Pernikahan yang sah itu adalah pernikahan yang disaksikan oleh banyak orang. Dan tempat pernikahan yang sah itu adalah di gereja pada umumnya seperti itu. Boleh nggak di rumah? Ya, kalau memang bermasalah dengan gereja ya boleh-boleh saja. Tetapi itu sudah
alternatif lain. Nah itu saya diberkati oleh pendeta, disaksikan oleh banyak orang. Jadi bukan nikah di hutan, atau bukan nikah di bawah kolong, atau bukan nikah di bawah laut. Nah, gitu. Jadi ada banyak saksinya. Lalu nanti ada penandatanganan, kan gitu. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian, 9 bulan kemudian, lahirlah si Ucok, lahirlah si Butet. Itu sah menjadi anggota keluarga. Tugas kamu adalah membimbing anakmu. Nah, pernikahan itu adalah inisiatif daripada Tuhan. Dan itu baik adanya. Ya. Lalu lahirlah si Ucok. Kemudian yang kedua adalah fungsinya, yang kedua adalah sebagai pengaturan seksual. Pengaturan seksual. Ya, perhatikanlah. Ini banyak orang menyalahgunakan seks. Makanya ada muncul pergaulan bebas, free sex. Belum menikah sudah melakukan hubungan suami istri. Nah ini itu di luar hukum. Itu ilegal. Perhatikan, suami atau istri memiliki hak dan kewajiban melakukan hubungan seksual sebagai wujud atau ungkapan cinta kasih. Jadi boleh dong melakukan hubungan suami istri kalau sudah menikah. Ingat ya, pernikahan Kristen ya. Tadi saya sudah jelaskan itu, menikahnya seperti apa. Jangan nikah di hutan. Jangan nikah diberkati oleh orang yang tidak jelas. Harus jelas pendetamu yang memberkati kamu. Disaksikan oleh kedua belah pihak, keluarga dari kedua belah pihak. Nah, itu sah itu. Bukan ngumpet-ngumpet. Kemudian nanti ada surat dikeluarkan oleh gereja. Nah, jadi pernikahan ini sah. Perkawinan ini sah. Apapun yang kamu lakukan, tidak ada hukum yang melarang itu. Karena kamu sudah disatukan oleh Tuhan. Jika di luar pernikahan, itu perzinahan namanya. Dalam hukum Taurat, jangan berzina. Itu dosa. Dosa itu adalah pelanggaran hukum Tuhan. Nah, boleh. Ketika sudah menikah, maka carilah pasanganmu yang mencintai kamu. Seorang perempuan mencari seorang laki-laki yang mencintai dirinya. Seorang laki-laki mencari seorang perempuan yang bisa menerima dirinya. Apa adanya. Seperti lagu itu ya. Melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan itu dosa. Maka jangan sampai kita melakukan dosa seperti itu. Yang ketiga adalah fungsi keluarga yang ketiga adalah sebagai sosialisasi. Artinya orang tua bertanggung jawab mengajarkan anak tentang norma agama, adat dan nilai-nilai dalam masyarakat. Ya, kita tahu bahwa masyarakat ini luas, Indonesia ini luas, ada banyak norma, ada banyak hal yang perlu diajarkan kepada anak-anak. Orang Batak punya budaya sendiri, orang Jawa punya budaya sendiri, orang Ambon punya budaya sendiri. Dan ada juga kita tahu sekarang ini budaya secara umum. Itu yang perlu kita ajarkan. Kita sosialisasikan kepada anak supaya dia tahu. Kalau orang Batak harus diajari anaknya, itu om tulang kamu, itu amang buru kamu. Kalau bicara sama tulang itu harus lebih sopan. Kalau bicara sama opung harus lebih sopan. Harus diajarkan tentang gereja, tentang Yesus, tentang agama, tentang sekolah. Itu yang perlu disosialisasikan kepada anak. Siapa yang mensosialisasikannya? Khususnya atau utamanya adalah orang tua kepada anak. Nah, perhatikan gambar ini.
Fungsi keluarga yang ketiga adalah sebagai afeksi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah suami dan istri mewujudkan saling mengasihi. Nah, orang tua memberikan cinta kasih kepada anak-anaknya. Jadi tidak ribut mulu setiap hari. Anak ribut dengan anak atau anak ribut dengan orang tua. Bapak dan mamanya ribut setiap hari. Berarti tidak ada afeksi di sini. Tidak ada saling mengasihi di sini. Harus saling mengasihi. Kamu harus bisa berdamai dengan adikmu, dengan kakakmu. Afeksi, saling mengasihi. Keluarga itu harus menjalin hubungan yang baik satu dengan yang lain. Yang kelima adalah sebagai perwujudan status dan tanggung jawab. Nah, harus tahu suami itu tugasnya, tanggung jawabnya apa. Jangan nikahnya cepat-cepat tapi nggak tahu itu tugasnya sebagai suami itu apa, istri nggak tahu tugasnya apa, sehingga pagi-pagi suaminya kebingungan ketika istrinya tidak bisa atau tidak tahu tugasnya. Harusnya istri itu harus bangun pagi-pagi menyiapkan makanan dan minuman terhadap anggota keluarganya. Jangan ngorok sampai jam 9. Suaminya pergi jam 6, dianya bangun jam 9. Waduh, seperti apa itu keluarga? Ya, perwujudan status dan tanggung jawab. Anak-anak memiliki tanggung jawabnya sendiri. Jangan bermain aja, bermain game. Kolose, kita baca dulu Kolose pasal Ayo kita buka Alkitab kita. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Kolose pasal 3 18 sampai 21. Ini judulnya adalah hubungan antara anggota rumah tangga. Ya. Ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, ini jelas ya, jangan kasar terhadap istrinya. Jangan buat istrimu sebagai latihan tinjumu. Nah, itu jangan. Ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Jadi anak-anak harus taat kepada orang tua dalam segala hal. Jangan nanti ditaati orang tuanya ketika dikasih upah. Angel, ya, kamu pergi sana, nanti bapak kasih uang 100.000. Nah, jangan, oh iya pak, dengan cepat dia berkata iya. Tetapi ketika tidak diupah dia nggak mau. Nah, ini salah ya. Ayat 21 berkata, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, itu tanggung jawab harus tahu. Bagaimana seorang tua, suami istri mengajar anak. Nanti di KD kedua kita akan belajar tentang tugas gereja atau gereja mini. Di mana gereja mini itu keluarga harus membangun ibadah di dalamnya. Harus memahami tugas tanggung jawabnya masing-masing. Yang keenam adalah sebagai tempat perlindungan. Istri dilindungi oleh suami atau saling melindungi. Anak dilindungi oleh orang tua. Mengapa istri dan anak bisa lari dari rumah? Karena apa? Karena rumahnya bukan tempat yang aman buat dia, sehingga dia lebih nyaman di rumah orang, dia lebih nyaman di kafe,
dia lebih nyaman dengan sabu-sabunya. Anak itu lebih nyaman dengan orang tua orang, karena orang tua orang itu dilihatnya baik. Jadi orang tua itu harus bisa memberikan kenyamanan terhadap anaknya. Aman dia bersama bapaknya, aman dia bersama mamanya. Bukan menakutkan dilihat bapaknya. Yang ketujuh adalah sebagai penyemangat untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Suami bertanggung jawab mencari nafkah, mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Gitu. Jangan jadi istri, suaminya di rumah cuci piring, cuci kain, terbalik. Karena kepala keluarga adalah suami, bukanlah istri. Demikian 7 fungsi keluarga. Mari kita membangun keluarga kita, agar keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, di mana di dalamnya ada saling. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.